Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaul Hasanah dengan NIM 2510261037. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video edukatif dengan tema IPA untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Topik yang saya pilih adalah bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, kaitannya dengan siklus air dan ekosistem. Alasan saya memilih topik ini adalah karena bencana ini sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar, padahal penyebabnya sangat berkaitan erat dengan konsep IPA dasar yang kita pelajari, sehingga solusinya pun bisa dipahami dan dilakukan oleh semua orang. Pulau Sumatera merupakan wilayah yang sering mengalami bencana banjir bandang dan longsor, terutama pada musim hujan. Bencana ini terjadi ketika curah hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan aliran air meluap dengan cepat dan tanah menjadi tidak stabil. Peristiwa ini tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta merusak lingkungan sekitar. Masalah ini erat kaitannya dengan konsep siklus air dan keseimbangan ekosistem. Siklus air adalah proses bergeraknya air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi melalui tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana tumbuhan berperan penting dalam menahan air hujan agar tidak langsung mengalir deras dan mengikat butiran tanah agar tidak mudah longsor. Penyebab utama terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera adalah terganggunya keseimbangan alam dan siklus air akibat aktivitas manusia maupun perubahan alam. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air dan penahanan tanah. Hal ini yang menyatakan bahwa ketika hutan rusak, kapasitas penyerapan air berkurang drastis, sehingga saat hujan turun deras, air langsung mengalir di permukaan dalam jumlah besar sekaligus dan menyebabkan banjir. Tanah yang tidak lagi terikat oleh akar pohon akan menjadi labil dan mudah tergerus air, yang memicu terjadinya longsor. Akar tanaman berfungsi memperkuat struktur tanah dan menahan gaya aliran air, sehingga tanpa adanya tanaman, resiko longsor menjadi sangat tinggi. Selain itu, perubahan iklim juga memegang peranan penting. Kenaikan suhu bumi mempercepat penguapan air laut, sehingga jumlah uap air di atmosfer meningkat dan menghasilkan curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Kondisi ini mengganggu pola siklus air yang seharusnya berjalan seimbang, di mana air turun dalam jumlah yang tidak sanggup ditampung oleh lingkungan. Hal ini menyatakan bahwa air adalah sumber daya yang perubahannya sangat dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka siklus air pun akan terganggu dan menimbulkan bencana. Penggunaan lahan yang tidak sesuai juga menjadi penyebab lain. Pembangunan di daerah resapan air atau lereng bukit membuat tanah tertutup oleh permukaan keras seperti beton dan aspal. Sekitar 70% kasus longsor terjadi di lahan yang diubah fungsinya tanpa memerhatikan kaidah konversi tanah. Dalam konsep IPA, tanah yang tertutup semen tidak bisa menyerap air, sehingga seluruh air hujan akan mengalir di permukaan dengan kecepatan tinggi, sesuai sifat zat cair yang bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah yang akhirnya meluap menjadi banjir. Akibat dari gangguan siklus air dan kerusakan ekosistem ini, dampak yang ditimbulkan sangat luas. Secara lingkungan, bencana ini merusak habitat hewan dan tumbuhan, membuat tanah menjadi tandus, serta mencemari sumber air bersih. Dari sisi sosial ekonomi, menyebabkan kerusakan rumah, terputusnya jalan, gagal panen, hingga membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Selain itu, pasca bencana sering muncul berbagai masalah kesehatan seperti diare, gatal-gatal, dan gangguan pernapasan akibat lingkungan yang menjadi kotor dan lembab. Solusinya adalah yang pertama, menanam pohon atau tanaman tertutup tanah. Akar tanaman akan mengikat butiran tanah sehingga tanah tidak mudah tergerus air atau bergeser. Daun dan batang tanaman juga dapat menahan butiran air hujan agar jatuh perlahan ke tanah.
sehingga kekuatan aliran air berkurang. Yang kedua, membuat lubang resapan biopori. Lubang-lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah berfungsi menampung air hujan agar cepat meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Yang ketiga, membuat saluran air yang baik dan teratur. Saluran air yang lurus, bersih, dan tidak tersumbat memungkinkan air mengalir dengan lancar sesuai dengan sifat zat cair yang mengalir ke tempat tinggi ke tempat rendah. Hal ini mencegah air menumpuk di satu tempat dan meluap ke jalanan atau bangunan. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan penutup tanah yang kedap air. Jika memperindah halaman, gunakan batu alam atau rumput daripada mengeraskan seluruh tanah dengan semen atau aspal. Berdasarkan konsep perserapan air, tanah yang tertutup semen tidak bisa menyerap air, sehingga air hujan akan mengalir dengan cepat dan volume aliran air menjadi besar. Biarkan sebagian tanah tetap terbuka agar air bisa masuk ke dalam tanah. Yang kelima, melakukan penghijauan vertikal atau dinding hijau. Menanam tanaman merambat di dinding atau pagar rumah dan sekolah selain memperindah tanaman ini dapat menahan air hujan yang jatuh di sekitar bangunan, mengurangi kecepatan aliran air, serta membantu menurunkan suhu udara. Ini merupakan penerapan konsep peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan siklus air. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah banjir bandang dan longsor di Sumatera bukanlah bencana yang datang begitu saja, melainkan akibat dari gangguan terhadap dua konsep utama dalam IPA, yaitu siklus air dan keseimbangan ekosistem. Penebangan hutan, pembangunan yang tidak terencana, dan pencemaran lingkungan telah mengubah alur siklus air serta melemahkan daya dukung alam dalam menahan air dan tanah. Berdasarkan berbagai kajian dan penjelasan ilmiah, terbukti bahwa kerusakan lingkungan adalah pemicu utama yang membuat bencana ini semakin terjadi dan semakin parah. Dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, dengan pemahaman konsep IPA yang benar, kita dapat melakukan langkah-langkah sederhana namun bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi resiko bencana tersebut. Itu saja penyajian video edukatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.